Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Di mana informasi kali ini admin dapatkan terkait dengan pertemuan ya yang dilakukan oleh Pemda dan juga DPR. Nah, teman-teman ya, dan juga DPR. Dan juga ada informasi yang telah disampaikan oleh para subscriber, salah seorang ya, subscriber menyampaikan bahwa Kepmenpan nomor 16 tahun 2025 itu katanya dicabut per Agustus 2025. Benarkah demikian? Nanti kita simak bersama-sama informasinya. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita lanjut saja. Namun sebelum itu admin tambahkan sedikit, jika ada komentar-komentar terkait dengan judi online ya teman-teman ya, atau judol, nah teman-teman tidak usah respon, abaikan saja karena mereka itu menyerang hampir semua kreator di YouTube. Jadi abaikan saja teman-teman ya, tidak perlu digubris. Oke, kita lanjut. Pemprov Sumsel ya, Komisi 2 DPR RI evaluasi pelaksanaan CPNS dan P3K 2024. Nah, alhamdulillah ya, dievaluasi. Nah, kita bisa lihat teman-teman bersama-sama. Ini 5 Februari ya, 2025. Nah, ini adalah foto dokumentasinya. Kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI Palembang. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sumatera Selatan bersama dengan Komisi 2 DPR RI mengevaluasi pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1. Jadi dievaluasi CPNS dan juga P3K tahap 1-nya. Nah, dievaluasi ya. Tahap 1 tahun anggaran 2024 pastinya. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan, Ellen Setiadi saat menerima kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI di Palembang pada hari Rabu, mengatakan berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Sumatera Selatan, untuk pelamar P3K tahap 1 ada 7.414 orang pelamar yang lulus seleksi hanya 3.077 orang, sedangkan di tahap 2 ada 3.397. Nah, kemudian untuk tenaga non-ASN Pemprov Sumatera Selatan yang terdata dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara ada 8.600 totalnya. Nah, tenaga non-ASN yang telah menjadi P3K per 2024 ada 4.861. Ini hasil rekrutmen 2023, namun SK-nya diterbitkan di 2024. Sedangkan yang tahun anggaran 2024, nah yang ini teman-teman ya. Nah, lalu pegawai non-ASN yang terdata di pangkalan database yang belum ikut. Jadi ada yang belum ikut, ada 958 orang. Dengan rincian telah mengikuti seleksi dan telah mendaftar tahap 2 ada 413 orang. Sehingga di sini kita lihat yang tidak melakukan pendaftaran ada 545 orang. Nah, sedangkan tenaga non-ASN yang tidak terdata. Nah, ini yang tidak terdata dalam database atau pangkalan data BKN mengikuti seleksi CPNS dan tenaga non-ASN yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun. Jadi ada kurang dari 2 tahun juga. Di sini ada 501 orang. Ada 501 orang dengan rincian tenaga non-ASN yang tidak terdata 241 dan tenaga non-ASN yang masa kerja kurang 2 tahun. Di sini ada 206 orang. Teman-teman ya. Ada 206 orang. Kalau kita lihat data yang tidak masuk dalam database atau non-database ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya untuk Sumatera Selatan. Nah, dia mengatakan Pemprov Sumatera Selatan akan melaksanakan seleksi penerimaan ASN, CPNS dan P3K. Nah, berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh Kemenpan RB, BKN dan Kemendikbud serta Kementerian Kesehatan guna memastikan transparansi dan dalam proses seleksi, Pemprov Sumatera Selatan melibatkan tim APIP Inspektorat Sumatera Selatan. Nah, menurut beliau bahwa kendala yang dihadapi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya dalam menyelesaikan proses penataan pegawai non-ASN terutama keterbatasan anggaran. Namun, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan berupaya membayar gaji tenaga non-ASN per waktu dengan layak.
Nah, paruh waktu dengan layak. Tapi nanti kita lihat di bagian bawah teman-teman ya, karena ini masih ada tindak lanjutnya. Nah, sementara itu Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bapak Dede Yusuf mengatakan, komisi yang dipimpinnya ini membawahi urusan pemerintahan daerah termasuk terkait dengan Kemenpan RB dan kepegawaian, urusan pertanahan serta urusan pelaksanaan pemilu. Kami paham bahwa pemerintah sedang melakukan upaya penataan terhadap ASN. Dalam proses undang-undang ASN masih belum keluar PP-nya. Nah, ini di video sebelumnya juga ini sudah didesak ya oleh para aksi. Ini PP-nya segerakan. Nah, terutama terkait pegawai non honorer. Oleh sebab itu, kehadiran kami di sini ingin menyerap aspirasi dan mendengar kendala yang dihadapi pemerintah daerah. Karena setiap daerah itu kendalanya katanya beda-beda. Nah, teman-teman ya. Nah, menurut di satu sisi pemerintah memang kekurangan tenaga pegawai, tetapi di sisi lain pegawai honorer terus bertambah hingga jumlahnya mencapai 4 juta orang, hingga akhirnya mendorong pemerintah untuk menerbitkan sistem P3K. Namun dalam perjalanannya tidak berjalan mulus. Nah, sebelumnya hanya 4 jutaan teman-teman ya. Tercatat 1,7 juta orang mengikuti P3K, yang lolos sebanyak 1,4 juta orang, dan masih tersisa 300.000 orang yang belum lulus. Nah, permasalahan bukan hanya di BKN saja kata dia, tetapi berasal dari daerah. Pemerintah daerah pun mengalami kesulitan saat menerima begitu banyak formasi pegawai pemerintah, pegawai dan pembiayaan atau kondisi keuangan daerah. Nah, di sini kita lihat belum lagi ada undang-undang yang menyatakan bahwa belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. Nah, database BKN berasal dari data yang diinput BKD. Namun masih terdapat tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun sangat sulit terdata. Nah, pastinya salah satu mungkin yang menonton video ini ya, yang sudah bertahun-tahun mengabdi tapi belum masuk dalam database dibandingkan mereka yang baru bekerja 2 atau 3 tahun. Nah, permasalahan lain yang muncul adanya pegawai honorer pusat yang ditempatkan di daerah atau provinsi. Namun oleh Pemprov dianggap sebagai pegawai pusat, sementara pusat menganggap mengembalikan pegawai tersebut ke daerah. Wah, ini masalah juga teman-teman ya. Nah, melihat berbagai kendala tersebut, maka pihaknya mengusulkan kepada pemerintah daerah ya, agar mengutamakan tenaga non-ASN XTHK2. Nah, ini tapi kita tahu di tahun 2024 teman-teman ya, atau rekrutmen saat ini XTHK2 memang menjadi prioritas. Menyelesaikan proses penerimaan tenaga P3K dan tidak menambah pegawai baru. Memang ada usulan agar tenaga P3K ini bisa menjadi CPNS. Tentu saja kami setuju akan hal ini. Hanya saja kita selesaikan satu persatu permasalahannya. Pemerintah daerah agar fokus pada yang telah ada saat ini, yakni proses penerimaan P3K yang telah lulus, dan P3K paruh waktu perlu dicarikan solusi. Namun permintaan dari rekan-rekan aksi, solusi yang terbaik bagi mereka adalah menjadi P3K full time. Nah, jadi di sini Pak Dede Yusuf mengatakan bahwa paruh waktu ini perlu dicarikan solusi. Nah, terpenting adalah dahulukan atau angkat pegawai yang telah ada saat ini, pegawai yang antri di Badan Kepegawaian Negara atau BKD. Nah, seperti itu teman-teman ya penjelasan dari Komisi 2 DPR RI, lebih tepatnya Pak Dede Yusuf. Nah, memang beliau juga salah seorang anggota DPR yang gencar terkait hal ini. Mulai dari Komisi 10, beliau memang selalu menyerahkan seperti ini. Oke, jadi semoga solusinya cepat selesai. Namun sebagaimana informasi di awal admin sampaikan, yang mana katanya Kepmenpan nomor 16 hanya berlaku sampai dengan Agustus. Coba kita lihat informasinya. Nah, terkait dengan pencabutan Kepmenpan nomor 16, di sini berawal informasi tersebut teman-teman ya. Kita lihat dari sini, di mana rapat DPR Kemenpan RB BKN dengan honorer batal imbas daripada demo. Karena memang sebelumnya ada perencanaan bahwa mereka DPR, BKN dan Menpan akan melakukan rapat itu pada tanggal 4 teman-teman ya, pada pukul 13.
dijadwalkan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum antara Komisi 2 DPR RI dan Sekretaris Kemenpan RB, Kepala BKN dan forum-forum honorer. Namun rapat tersebut batal karena adanya aksi ya. Nah, ini mereka tidak menyangka ada pembatalan, dibatalkan teman-teman ya. Nah, informasi terkait Kepmenpan nomor 16 dicabut itu ada di sini. Nah, teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini, di mana harapan di bulan Agustus 2025 status kami sudah berubah yang berimbas pada kesejahteraan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menpan. Jadi mereka yang paruh waktu R2 R3 yang masuk paruh waktu itu mengharap bahwa di bulan Agustus mereka itu sudah menjadi V3K full time. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, karena paruh waktu itu diatur dalam Kepmenpan nomor 16. Nah, kalau mereka berubah ke full time, apakah Kepmenpan nomor 16 itu berubah atau dicabut? Belum tentu, karena belum tentu semuanya bisa diangkat ke full time. Nah, karena itu kembali kepada kemampuan fiskal daripada daerah masing-masing. Nah, bisa saja Sumatera Selatan bisa menyelesaikan, namun mungkin di daerah Jabar belum bisa. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tunggu saja informasi selanjutnya, dan semoga sudah ada paruh waktu yang jadi full waktu di bulan Agustus. Nah, terkait pencabutan Kepmenpan nomor 16 ini belum fix teman-teman ya. Belum fix. Ini belum teman-teman ya, belum apa-apa. Oke, kita tunggu informasi selanjutnya.